Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala rasulina Muhammad. Sallu ala tayyibi qulubina Muhammad. Sallu ala syafi'i zunubina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiqal yakin. Sadaqallahul ladzim wa balaga rasulul karim. Wa nahnu ala ma qala khalaqna wa razaqna wa maulana syahidina syakirin biqalbin salim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sadaqallahul ladzim wa sadaqa rasulul karim. Sadaqallahul ladzim. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat karunia-Nya, taufik serta hidayahnya, sehingga dapatlah kembali kita bertemu di Pelita Hati TV Tabalong. Hadirin sekalian yang berbahagia, Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Di mana kata Allah, aku jadikan manusia itu dalam bentuk kejadian yang paling bagus. Kita makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Allah memberikan kita berupa nafsu, sehingga dengan nafsu tersebut maka kita mempunyai kehendak ataupun mempunyai keinginan. Selain daripada itu, di mana Allah juga memberikan kepada kita, kepada manusia, berupa akal, sehingga dengan akal manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan akal manusia bisa bekerja, dan juga dengan akal di mana orang akan mulia dan terhormat. Hadirin sekalian yang berbahagia, bisa kita bayangkan kalau orang tidak mempunyai akal, maka tidak bisa berbuat apa-apa. Kita diberikan oleh Allah berupa akal ini agar kita bisa berpikir, bisa mengenal tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau makhluk yang lain di mana Allah hanya memberikan berupa nafsu, sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Seperti binatang, kalau binatang itu Allah memberikan hanya berupa nafsu, sehingga binatang tersebut tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Kalau binatang hanya diberikan nafsu, sehingga binatang tersebut bisanya cuman makan, minum, tidur, dan itu aja. Tidak bisa membedakan mana yang baik tersebut. Kalau binatang tersebut karena tidak diberikan oleh akal, maka tidak bisa memilih yang baik ataupun yang tidak baik.
hanya bisa merasakan daripada itu makanan saja. Kalau binatang diberikan dengan harta, bermacam-macam harta diberikan, maka binatang tersebut tidak akan bisa mengambil dan tidak bisa memilih. Akan tetapi kalau itu binatang seperti ayam, kita berikan makanan beras 1 genggam, dan kemudian harta kita berikan kepada ayam, baik itu berupa duit ataupun yang lainnya, maka ayam tersebut akan memilih di mana beras yang segenggam itu. Hadirin sekalian yang berbahagia, selain daripada itu, Allah menjadikan malaikat. Malaikat itu punya akal, tetapi nafsu tidak ada. Sehingga dengan nafsunya tidak ada, maka malaikat tersebut tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan tidak bisa tidur, dan lain-lain sebagainya. Itulah daripada kekurangan makhluk Allah yang lain. Kalau kita manusia, keduanya diberikan oleh Allah berupa akal dan nafsu tersebut. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, Allah menciptakan itu nafsu ada 10. Dengan rincian 10 nafsu tersebut diberikan Allah kepada manusia. Nafsu yang 10 tersebut diberikan Allah kepada laki-laki cuman 1. Sedangkan nafsu diberikan Allah kepada bibinian itu 9. Jadi kalau nafsu itu tak banyak bibinian daripada lalakian. Kalau lalakian cuma diberikan Allah nafsu cuman 1 aja. Kalau bibinian 9. Makanya itu keinginan ataupun kehendak macam-macam itu kebanyakan daripada bibinian. Kalau lalakian kada banyak kehendak, kada banyak keinginan, dan kada banyak macam-macam. Dan juga Allah menciptakan akal itu ada 10. Dengan rincian bibinian diberikan 1, sedangkan lelakian 9. Tabalik. Kalau tadi bibinian nafsunya 9, kalau lelakian cuma 1. Sekarang akal Allah menciptakan itu ada 10. 1 untuk bibinian, 9 untuk laki-laki. Oleh karenanya laki-laki ini pintar karena akalnya 9. Diberikan Allah laki-laki itu 9 akal karena laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga ataupun pemimpin lainnya. Sehingga lalakian tuh banyak akalnya. Kalau bibinian cuman akalnya 1 aja. Kalau lalakian 9. Tetapi nang banyak maakalannya pun lalakian karena akalnya banyak tadi. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan akal dan nafsu yang Allah berikan kepada kita, maka kita hidup di dunia ini merasa nikmat dan nyaman. Andai kata akal tidak ada kepada manusia, apalah jadinya? Kalau orang tuh
kada beakal, hilang akalnya, kada ada napa-napa kehendak, kada napa-napa keinginan, cuman makan, minum, itu aja, begawi kada bisa. Dan orang yang tidak berakal ataupun dengan kata lain orang gila. Orang gila itu akalnya tidak ada. Akan tetapi kelebihan daripada orang gila tersebut, di mana kewajiban-kewajiban, baik itu kewajibannya kepada Allah dan juga kewajibannya, hak dan kewajibannya kepada manusia, itu sudah tidak ada lagi. Ini kelebihan daripada orang hilang akal ataupun gila. Hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi dengan akal dan nafsu tersebut manusia hidup dengan senang dan bahagia. Andaikan nafsu juga tidak ada diberikan Allah kepada manusia, maka hidup tidak akan nikmat, hidup tidak akan nyaman. Hidup tidak akan tenang karena nafsu kadada, kehendakan kadada, segalanya. Nah, seperti tadi malaikat, Allah tidak memberikan kepada malaikat itu berupa nafsu, sehingga malaikat tuh kadada kehendak, bebini kada hendak, makan kada hendak, guring kadada, minum kadada, lain sebagainya, karena nafsunya tidak ada. Kalau kita manusia adalah makhluk yang sangat sempurna, Allah jadikan kepada kita berupa Allah berikan akal serta nafsu tersebut. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, dengan akal diberikan Allah kepada manusia sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Juga dengan akal sehingga kita dapat beribadah ataupun menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada punya akal, maka orang tidak bisa beribadah ataupun beramal dan beribadah kepada Allah. Jadi akal ini sangat penting bagi kita sebagai manusia. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal tersebut maka orang bisa melaksanakan baik itu amal serta ibadah seperti sembahyang ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Apa kelebihan daripada orang di dalam melaksanakan ibadah sembahyang? Di dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ija qabbaral abdu lisalati," apabila orang melaksanakan sembahyang, sudah mengangkatkan takbir dengan mengucap Allahu Akbar, pada ketika itu yaqulullahu ta'ala lil malaikati, Allah memerintahkan kepada malaikat supaya irfa'u zunuba ibadi an raqbatihi. Ujar Allah, wahai malaikat, ambillah daripada dosa-dosa pada orang yang ketika melaksanakan sembahyang tersebut. Kenapa? Hatta ya'budani tahiran, supaya ujar Allah hambaku tersebut dia beribadah dalam keadaan suci dan khusyuk. Fatahuzul malaikatu zunuba kullaha, maka pada ketika itu malaikat mengambil akan dosa-dosa pada orang yang mengerjakan sembahyang tersebut. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia,
pada ketika itu fa iza paragal abdu minas salati taqulul malaikati, manakala sudah orang selesai daripada mengerjakan sembahyang tersebut, taqulul malaikati, kemudian malaikat bertanya kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Rabbina ana'iduha alaihi. Ya Allah, sekarang hambamu itu sudah selesai daripada mengerjakan itu sembahyang. Apakah dosa yang aku ambil tadi dibulikakan lagi, kata malaikat. Dosa yang aku ambil tadi pada ketika dia hendak sembahyang dibulikankah sekarangnya sudah habis sembahyang? Apa kata Allah? Fayaqulullahu ta'ala lil malaikati, ujar Allah, wahai malaikati, wahai malaikatku, jangan engkau kembalikan dosa yang engkau telah ambil tadi pada ketika hendak sembahyang. Lamun engkau bulikakan, engkau kembalikan dosa yang engkau ambil tadi, kata Allah, la yaliku biqarani, tidak sesuai ataupun tidak pas dengan kemuliaan dan keagunganku. Illal afwa, terkecuali, kata Allah, aku ampuni dosa-dosanya dan aku ampuni serta kesalahan-kesalahannya. Inilah daripada kita di dalam melaksanakan sembahyang tersebut. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dengan akal tersebut, dengan akal yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita bisa berpikir di mana kita hidup di dunia ini, bisa mengambil daripada hikmah ataupun pelajaran-pelajaran yang baik. Tentunya kita hidup di dunia ini tidak ingin yang namanya hidup itu rugi. Baik rugi dalam beribadah ataupun rugi di dalam berusaha. Akan tetapi di dalam hadis Rasulullah mengatakan, alamatus syaqawati arba'atun, di mana kata Rasulullah tanda orang-orang nang rugi itu ada 4 macam. Nang pertama kata Rasulullah, orang itu akan rugi nisyanul junubi al-madiyati, lupa ataupun tidak mau mengingat dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya yang telah lalu. Artinya orang itu tidak mau mengingat dosa ataupun kesalahan nang dahulu. Kadang tidak mengingat-ingat lagi, baik dosa ataupun kesalahan terhadap Allah ataupun dosa dan kesalahan sesama manusia. Kadang tidak mengatakan, padahal dosanya yang telah lalu begitu banyak dia lakukan, tetapi tidak mau mengingat dosa-dosa tersebut. Itu yang pertama. Sedangkan dosa yang diperbuat yang telah lalu itu wahiyya indallahi mahfuzah, di sisi Allah artinya terpelihara. Kada hilang dosa-dosa yang kita perbuat yang telah lalu, tersimpan rapi di sisi Allah. Yang kedua kata Rasulullah, orang akan rugi wa zakaral hasanati al madiyati,
selalu mengingat, selalu menyebut kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan-kebaikan ataupun amal ibadah nang telah lalu diingatakan aja. Amun dosa nang telah lalu kadang nak mengatakan. Tapi kebaikan-kebaikan ataupun amal ibadah nang dia lakukan, ingatakannya terus, disambatnya. Baik itu kebaikan yang beberapa tahun bahkan beberapa puluh tahun yang lalu, ingat aja, itu aja disambat. Nah, jadi kita rugi mengingat ataupun menyebut kebaikan-kebaikan kita yang telah lalu, itu rugi. Sehingga dengan kita mengingat ataupun menyebut kebaikan kita yang telah lalu, maka timbul rasa hati kita ini lalu kadang hendak berbuat baik lagi karena sudah mengingat kebaikan yang lalu. Sama dengan dosa. Lebih baik orang itu merasa banyak berdosa daripada tidak merasa berdosa. Ataupun lebih baik banyak merasa berbuat salah, baik itu berbuat salah kepada Allah dan apalagi berbuat salah kepada manusia. Lebih baik mengingat banyak salah daripada kita mengingat yang merasa bujur. Nah, begitu juga kebaikan. Artinya jangan hendak mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang telah lalu ataupun kebaikan yang hanya. Jangan disebut, jangan diingat lagi. Karena bila mengingat kebaikan yang telah lalu, sehingga kita kulir berbuat baik tersebut. Sedangkan kebaikan yang kita perbuat yang telah lalu itu wala yadri aqabiltu amrudda. Kita kada tahu kebaikan yang dahulu itu apakah diterima oleh Allah ataupun kada. Jadi rugi mengingat kebaikan. Dan yang ketiga, wan nazru ila mampaukahu fid dunya. Orang akan rugi apabila memandang masalah dunia di atas daripada dirinya. Artinya, namun urusan dunia itu jangan hendak melihat orang yang lebih sugih, orang yang lebih nyaman daripada kita. Jangan hendak melihat yang kayak itu. Hendaklah urusan dunia kita memandang kepada orang yang lebih di bawah daripada kita. Dengan demikian kita timbul rasa bersyukur terhadap apa yang kita dapat dan apa yang kita miliki. Dan yang keempat juga adalah rugi kalau wanazru ila min dunihi fiddin. Kalau urusan kebaikan, kalau urusan agama, dia selalu memandang, melihat dengan orang yang lebih rendah daripada dirinya. Artinya kalau masalah kebaikan, masalah agama, dia memandang orang yang lebih malas daripada dirinya. Inilah kata Rasulullah, 4 macam tersebut orang akan rugi itu nanti di akhirat. Pemirsa TV Tabalong yang berbahagia, kiranya cukup sampai di sinilah dulu apa yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan ataupun kehilapan, dan mudah-mudahan ada hikmah manfaatnya kepada kita semua, wabil khusus kepada diri pribadi ulun sendiri. Usikum manafsih bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.